Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaida dengan NIM 230102097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi hasil dari ringkasan saya dari pertemuan kedua sampai ketujuh untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah logika penalaran. Nah, sebelum itu saya akan membahas sedikit tentang logika penalaran hukum. Secara terminologis, logika berarti ilmu tentang kaidah berpikir, sedangkan penalaran proses mental mengembangkan pikiran dari fakta atau prinsip. Dan hukum adalah aturan atau norma yang bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia. Nah, gabungan dari ketiga unsur ini melahirkan konsep logika penalaran hukum, di mana konsep ini merupakan ketentuan berpikir yang masuk akal untuk mengetahui validitas suatu konsep norma hukum dalam pikiran seseorang, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Nah, logika penalaran hukum ini sangat penting bagi setiap orang di bidang hukum. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi, yaitu pertemuan kedua tentang konsep dasar logika. Di sini dijelaskan bahwa akal merupakan substansi abstrak berupa jiwa rasional yang membedakan manusia dan hewan. Secara ontologi, akal adalah insting yang memuat ide-ide bawaan. Secara epistemologi, akal merupakan prinsip-prinsip yang menuntun kegiatan berpikir. Sedangkan menurut aksiologis, akal berfungsi menahan hawa nafsu. Nah, pengertian masuk akal ini didefinisikan sebagai dipatuhinya 4 prinsip akal dalam proses penalaran. Yang pertama ada prinsip identitas, kemudian prinsip non-kontradiksi, prinsip penyisihan jalan tengah, dan prinsip alasan memadai. Nah, jika keempat prinsip ini dilanggar, maka hasil penalaran dinyatakan tidak masuk akal. Kegiatan berpikir hanya terbagi dalam dua macam. Yang pertama, berpikir konseptual, berpikir yang ditujukan pada pemahaman hakikat sesuatu. Dan yang kedua itu berpikir sintetis, yang menghubungkan antara konsep melalui afirmasi atau negasi. Kedua kegiatan ini menghasilkan pengetahuan konseptual dan pengetahuan sintetis. Konsep dasar logika sendiri adalah penjelasan tentang hukum, bentuk dan prinsip dari pengetahuan konseptual dan sintetis yang valid dan invalid. Logika dipelajari karena bermanfaat sebagai pengantar bagi semua ilmu, meskipun hukum mempelajarinya bersifat kondisional, tergantung pada situasi dan kebutuhan. Nah, dalam kegiatannya dengan hukum, logika bahasa hukum merupakan penerapan prinsip-prinsip logika untuk merumuskan atau membahasakan norma imperatif agar dapat dinyatakan masuk akal. Proposisi nalar logis digunakan dalam pendefinisian, inferensi, argumentasi, dan pembuktian yang menjadi kegiatan rutin dalam penalaran hukum, baik yang tersistematis maupun problematis. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas dasar-dasar penalaran. Nah, sebelum memahami penalaran hukum, kita harus memahami dulu bagaimana manusia berpikir dan bagaimana proses pengetahuan masuk ke dalam pikiran manusia. Nah, menurut worldview Islami, realitas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, realitas pencipta, yaitu realitas yang tidak bisa diketahui melalui pengamatan langsung, tetapi melalui wahyu. Kemudian yang kedua ada realitas fisik atau materi, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diamati secara langsung, seperti alam, manusia, benda, dan berbagai aktivitas kehidupan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada realitas konseptual, yaitu hal-hal yang berada dalam pikiran manusia, seperti ide, konsep filsafat, sejarah, dan pemikiran. Nah, selanjutnya pengetahuan masuk ke dalam pikiran manusia itu melalui 3 jalan. Yang pertama, melalui indera, misalnya dengan melihat, mendengar, mencium, dan meraba. Kemudian melalui perasaan seperti rasa sedih, senang, takut, dan cinta. Nah, yang ketiga itu melalui informasi atau nukilan dari orang lain. Contohnya kayak berita, ilmu, atau cerita. Nah, selain itu, manusia juga memiliki indera lahir dan indera batin. Indera lahir ini digunakan untuk menangkap objek fisik, sedangkan indera batin digunakan untuk membantu manusia mengingat, membayangkan, dan memahami sesuatu secara lebih dalam. Nah, inti dari penalaran sebenarnya adalah kemampuan manusia untuk membedakan dan mengelompokkan sesuatu.
Contohnya, ketika kita melihat banyak jenis kuda dan warna dan ukuran yang berbeda, pikiran kita tetap memahami bahwa semuanya itu termasuk kuda. Uh, Itulah yang disebut dan abstraksi, yaitu mengambil sifat umum dari berbagai objek yang berbeda. Nah, setelah itu manusia melakukan klasifikasi atau pengelompokan, misalnya makhluk hidup, hewan, mamalia, lalu manusia. Dalam logika juga dikenal 5 predikabel, yaitu genus, spesies, ciri pembeda, sifat khusus, dan sifat tambahan. Nah, semua ini penting dalam hukum karena hakim juga melakukan proses pengelompokan. Contohnya, ketika hakim menentukan apakah suatu tindakan termasuk penganiayaan atau bukan, sebelumnya itu hakim harus melihat ciri-ciri dan kategori dari perbuatan tersebut sebelum memberikan putusan. Jadi pada pertemuan ketiga ini mengajarkan bahwa penalaran hukum ini membutuhkan kemampuan berpikir, mengklasifikasi, dan memahami konsep secara tepat. Nah, pada pertemuan keempat membahas tentang relasi kata dan makna. Kata sebenarnya hanyalah simbol atau penanda, sedangkan makna adalah isi yang ditujukan oleh kata tersebut. Contohnya, seperti kata rumah. Nah, dari kata rumah ini kita hanya memahami artinya karena adanya kesepakatan bersama dalam bahasa. Dalam logika terdapat 3 cara kata menunjuk makna. Pertama, dilalah mutabakoh, yaitu kata digunakan sesuai arti sebenarnya. Contoh, ini rumah saya. Nah, kata rumah di sini benar-benar berarti tempat tinggal karena menunjukkan arti dari rumah tersebut, arti yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu dilalah tadamum, yaitu kata yang digunakan hanya untuk sebagian makna. Contohnya, misalnya ada yang bilang tolong perbaiki rumah saya. Nah, yang dimaksud dalam kata ini bukan seluruh rumah, tapi hanya bagian tertentu seperti perbaiki atap atau dinding. Nah, yang ketiga itu ada dilalah iltizam, yaitu makna yang dipahami melalui hubungan logis. Misalnya, saya mau ke rumah kecil. Nah, biasanya orang memahami bahwa yang dimaksud itu adalah toilet meskipun tidak disebutkan secara langsung. Dalam hukum, pemahaman kata sangat penting. Contohnya, ditolak. Ditolak ini berbeda dan kata tidak diterima. Kemudian yang kedua, batal. Batal ini berbeda dengan kata tidak sah. Nah, kesalahan memahami satu kata saja bisa menyebabkan perbedaan besar dalam putusan hukum. Karena itu, praktisi hukum harus memahami relasi kata dan makna dengan sangat teliti. Kemudian pertemuan kelima membahas tentang makna gramatikal. Nah, dalam logika yang dipelajari adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Kalimat seperti ini disebut proposisi. Contohnya, semua manusia akan mati. Nah, kalimat ini bisa dinilai benar atau salah, sehingga termasuk proposisi. Sedangkan kalimat perintah atau doa tidak termasuk proposisi karena tidak bisa diuji benar atau salahnya. Proposisi itu terdiri dari subjek, predikat, copula, dan quantifier atau pembilang. Nah, dalam logika terdapat 3 jenis proposisi. Pertama, proposisi kategorik, yaitu pernyataan langsung tanpa syarat. Contohnya, hujan turun. Nah, yang kedua, proposisi hipotetik, yaitu pernyataan yang menggunakan hubungan sebab akibat. Contohnya, jika turun hujan, maka jalan akan basah. Berarti pada kata tersebut ada sebabnya hujan turun, maka akibatnya itu jalannya jadi basah. Nah, yang ketiga, proposisi disjunktif, yaitu proposisi yang berisi pilihan. Contohnya, bilangan itu genap atau ganjil. Nah, di sini kita bisa memilih apa genap atau ganjil. Nah, pada pertemuan ini juga dijelaskan tentang komprehensi dan ekstensi. Komprehensi itu adalah isi atau ciri-ciri dari suatu konsep, sedangkan ekstensi adalah cakupan dari konsep tersebut. Hubungannya bersifat terbalik. Semakin banyak ciri yang ditambahkan, maka cakupannya semakin rumit. Contohnya, kendaraan. Nah, kendaraan ini masih luas cakupannya. Kemudian dipersempit lagi seperti kendaraan darat atau kendaraan roda 2 atau motor sport merah. Nah, semakin spesifik cirinya, semakin sedikit objek yang termasuk di dalamnya. Kemudian pertemuan keenam, pendefinisian. Definisi ini sangat penting dalam hukum karena definisi menentukan batas suatu konsep.
Sebuah definisi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, definiendum, yaitu hal yang didefinisikan. Yang kedua ada definiens, yaitu penjelasannya. Contohnya, khamar adalah minuman yang memabukkan. Nah, kata khamar ini adalah definiendum, sedangkan minuman yang memabukkan adalah definiens. Dalam membuat definisi ini terdapat beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh terlalu luas. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga terlalu sempit. Yang ketiga, tidak boleh berputar-putar. Definisi yang baik harus mampu mencakup semua objek yang dimaksud dan membedakannya dari objek yang lain. Jika definisinya berbeda, maka putusannya juga bisa berbeda. Begitu juga dalam kasus pencurian. Misal, hakim harus menentukan apakah tindakan terdakwa benar-benar masuk dalam definisi pencurian menurut undang-undang. Karena itu, definisi menjadi dasar penting dalam penalaran hukum. Kemudian temuan ketujuh tentang inferensi langsung. Inferensi langsung adalah proses penalaran yang memungkinkan kita menarik kesimpulan dari satu proposisi ke proposisi lain tanpa memerlukan proposisi perantara. Dalam logika, inferensi langsung dapat dilakukan melalui dua cara utama, oposisi antar proposisi dan konvensi. Oposisi antar proposisi terbagi menjadi 4 jenis lagi, yaitu kontradiktori, kontrari, subkontrari, dan subalternasi, di mana kebenaran atau kekeliruan satu proporsi dapat menentukan status proporsi lainnya. Sementara itu, konversi melibatkan penukaran proposisi subjek dan predikat dalam sebuah proposisi, meskipun tidak semua jenis proposisi dapat dikonversi secara sempurna. Konsep inferensi langsung ini memiliki relevansi penting dalam penalaran hukum, khususnya dalam membangun argumen hukum seperti argumentum contrario, serta dalam proses penyusunan naskah hukum dan putusan pengadilan. Sekian yang dapat saya jelaskan dari hasil ringkasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.